Semua orang di dalam ingin menyerang. Tim militer pun menyerang mereka dengan machine gun. Kelompok di dalam yang sedang dalam acara tak sempat melawan balik. Alex dan Gary berlari ke sana. Tim militer masuk menghabisi semua orang yang tersisa di dalam. Misi mereka seharusnya menangkap satu orang, tapi misi mereka kali ini telah kacau. Mereka membersihkan tempat itu. Walter meminta di radio unit militer yang lain untuk mengirim misil ke tempat itu. Mereka memberikan koordinat. Walter beralasan mereka terkepung dan meminta pemusnahan. Mereka semua bergerak pergi. Di atas bukit mereka berhenti dan melihat. Tak lama misil pun jatuh, menghancurkan dan membakar tempat itu tanpa sisa. Mereka merahasiakan kekacauan itu dari atasan mereka. Alex dan Gary hanya menatap bangunan itu. Banyak orang-orang tak bersalah di sana. Perasaan mereka campur aduk. Kembali ke masa sekarang. Leonora melaporkan pada atasannya Timothy kalau pria pelaku penembakan UDC bukan bagian rencana dari Dejakal dan menjelaskan apa yang terjadi. Pria itu merupakan bagian dari keamanan UDC yang mengkhianatinya. Media langsung meliput kekacauan perilisan River itu. Teddy menyampaikan pada media kalau River tetap akan dirilis apapun yang akan terjadi. River akan dirilis 1 minggu lagi. Timothy menonton berita itu. Dia sangat kesal karena Dejakal tak berhasil menjalankan aksinya. Dia meminta Leonora menghubungi Jenna untuk mencari Dejakal, meminta tanggung jawab darinya. Dejakal hanya memiliki waktu 1 minggu hingga River dirilis. Leonora meminta Jenna segeralah bergerak. Bagaimanapun caranya, Jenna harus mencari Dejakal. Para bos di New York tak akan terima jika ini gagal. Sementara itu petugas kepolisian yang memeriksa TKP berhasil menemukan tempat persembunyian Dejakal. Bianca dan Vincent tak menduga ini. Orang ini sabar sekali. Alex meninggalkan senapan modifikasinya di sana. Orang yang menembak UDC adalah tim keamanannya sendiri. Diduga memiliki dendam pribadi dengan UDC. UDC pun kembali ke pulaunya. Kini mereka hanya tak waspada pada Dejakal, tapi makin banyak variabel yang berbahaya. UDC dan Teddy sangat marah kepada Kate karena dia lalai dan kecolongan. Anggotanya sendiri yang ingin menghabisinya. Sementara itu di London, Bianca mencari keberadaan Dejakal melalui kamera pemindai yang mereka pasang. Mereka mencek CCTV berjam-jam, tapi tak menemukan seseorang pun yang mirip dengan sketsa Dejakal. Saat tamu-tamu keluar, orang ini tak ditemukan di mana-mana. Lalu Bianca meminta Damian untuk mengirim update soal Alexander Dagan. Damian hanya berhasil mendapatkan file yang disunting karena identitas Alexander Dagan sangat dirahasiakan. Mereka harus menemui pihak Menteri Pertahanan dan otoritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan informasi soal Alexander Dagan. Status dokumen itu adalah Strap 2, keamanan yang sangat dirahasiakan. Mereka menduga Alexander Dagan dan timnya melakukan sesuatu yang dirahasiakan oleh militer. Para agen MI6 mengadakan rapat untuk membahas Dejakal. Mereka belum menemukan pelaku pasti soal kejadian ini, tapi Bianca sangat yakin ini berhubungan dengan Alexander Dagan. Bianca meyakinkan ada yang tak biasa dari kematian Alexander Dagan. Dagan menjadi satu-satunya tersangka karena hanya dia yang bisa menembak sejauh itu. Dan juga ada yang disembunyikan Kementerian Pertahanan terkait berkas kematian Alexander Dagan. Tubuh Alex tak ditemukan dalam kasus kematian timnya. Jadi informasi yang ada di kementerian dapat membantu mereka. Bianca sangat ingin melihat berkas itu. Isabel berjanji dia akan melakukan sesuatu. Isabel pun mengajak Bianca bertemu dengan Menteri Luar Negeri. Mereka bertemu di sebuah restoran. Pak Menteri sudah menemui maksud mereka untuk menemuinya. Dia memuji Bianca atas kinerjanya di Tallinn. Dia mendapat pujian dari Perdana Menteri. Isabel pun berusaha memujuk Menteri Luar Negeri. Mereka harus melihat berkas itu, karena jika media tahu kalau pelaku yang menghabisi Manfred Vest adalah mantan tentara militer Inggris dan mereka tak melakukan apapun, mereka akan disalahkan media dunia. Akhirnya Menteri Luar Negeri setuju untuk membantu mereka. Dia akan menghubungi Menteri Pertahanan untuk membuka berkas itu. Bianca pun pergi dari sana. Sketsa wajah Alex disebarluaskan di media. Alvaro memanggil Nuria. Dia sangat yakin sketsa wajah di TV itu mirip dengan
dengan Alex suaminya, tapi Nuria menolak untuk percaya. Dia keluar dan menghubungi suaminya, meminta penjelasan, menanyakan kabarnya. Nuria berkata, televisi menunjukkan sketsa yang mirip wajahnya. Dia meminta Alex jujur, apakah itu dirinya. Alex mengaku dia adalah orang yang dicari. Dia juga meminta Alvaro untuk tak menceritakan ke orang-orang tentang dirinya. Tidak ada yang tahu siapa dirinya dan di mana dia tinggal. Nuria, Carlito anaknya, dan keluarganya akan aman. Pastikan Alvaro kakaknya menutup mulutnya. Nuria sudah muak dengan kebohongan yang terus diucapkan suaminya. Mencoba menenangkan dirinya. Nuria menagih janji Alex. Dia akan datang besok hari, meminta penjelasan langsung darinya. Nuria ingin kebenaran darinya. Alex berjanji akan datang dan menutup telepon. Penjara Wakefield, Inggris. Bianca pergi menemui Larry di penjara. Bianca mengajak Larry bicara, tapi Larry masih menyimpan dendam padanya, tak menyambutnya dengan baik. Bianca meminta maaf tentang apa yang terjadi pada keluarganya, tapi Larry tak menerimanya. Bianca sangat licik, memanfaatkan istrinya, menggunakannya, dan akhirnya bisa menghabisi kakaknya. Mereka sama, karena telah merenggut kehidupan orang lain. Orang ini menyiapkan sesuatu di bawah meja dan berkata Bianca tak pernah menyesal dan dia lebih busuk darinya. Larry memutuskan untuk menghabisi hidupnya sendiri. Bianca segera memanggil para medis, tapi nyawa orang ini tak tertolong. Bianca sangat shock dengan apa yang baru dialaminya. Memutuskan untuk kembali ke kantor. Vincent berusaha menenangkannya. Dia pasti bisa melalui semua kekacauan ini. Mereka melakukan semua ini demi melindungi orang lain. Vincent memberitahu, berkas soal Alexander Dagen sudah bisa mereka akses. Fokus Bianca kembali. Mereka masuk ke dalam kantor OC dan ingin membaca dokumen itu. Tapi dokumen itu hanya bisa mereka akses di ruangan itu. Dan mereka juga harus menandatangani sebuah pernyataan sebelum membaca dokumen itu. Isi dokumen tak boleh dibocorkan ke siapapun. Dan inilah isi dokumen yang mereka cari. Dokumen itu berisi semua pekerjaan yang pernah Dagen lakukan. Alexander James Gordon Dagen masuk militer Sandhurst sebagai kadet perwira. Diberi pedang kehormatan atas jasanya. Catatan instrukturnya, Alex Dagen adalah orang yang tekun dan gigih, menjalani pelatihan sniper di Pilbright dan menjadi ahli di pendidikan sniper wing di Warminster. Bergabung dengan Pathfinder Squad sebagai sniper terbaik. Ditugaskan di Irlandia Utara, Norwegia, Kosovo, dan Timur Tengah. Dokumen itu menjelaskan Dagen dan seluruh timnya meninggal pada sebuah ledakan yang terjadi saat misi mereka di Afghanistan pada tanggal 23 April 2013. Bianca masih tak percaya dengan isi dokumen yang dibacanya, merasa ada yang tak beres dengan isinya. Osi mengambil dokumen itu dan membawanya keluar. Isabel menghentikan Osi, memintanya menyerahkan dokumen itu. Osi pun dibawa oleh Kiefer untuk interogasi. Dan inilah kejadian yang terjadi tanggal 23 April 2013. Saat timnya pergi untuk melakukan sebuah misi, Alex tiba-tiba meminta timnya berhenti. Dia mencurigai ada sebuah ranjau di jalan yang akan mereka lalui. Alex sangat yakin dan orang-orang ini menjadi sangat waspada. Mereka bersiap dengan senjatanya, tapi tak terjadi apa-apa. Mereka akan memeriksa jalan di depan. Alex akan melakukannya, meminta Gary menemaninya. Mereka pun pergi mengecek jalanan itu dengan detektor logam. Tim yang lain menunggu di mobil, mengawasi sekitar. Alex terus mengecek langkah demi langkah, sampai cukup jauh dari timnya. Dan akhirnya yang dia temukan hanya sebuah sepeda roda 3. Anggota tim yang lain merasa lega dan kembali masuk ke mobil. Saat Alex berbalik, dia mengeluarkan sebuah HP dari sakunya, menekan beberapa tombol, dan kedua mobil yang ditumpangi tim meledak tak tersisa. Gary sangat kaget dengan kejadian itu. Alex sangat-sangat santai. Alex memutuskan dia akan pergi dari militer, menyuruh Gary cepat. Gary yang masih bingung bertanya mereka akan kemana. Alex menjawab, ke tempat di mana mereka tak bisa ditemukan. 5 hari kemudian di Pulau Valmarin, Kroasia, pengawasan yang dilakukan di sana sangatlah ketat. Mereka memeriksa semua kapal yang mendekati pulau itu. Para penumpangnya akan diperiksa oleh keamanan yang dipimpin oleh Kate. Semuanya diawasi oleh drone dan CCTV. Dan ternyata Alex memantau pulau itu dari kejauhan, dari pinggir pantai. Dia mendapatkan sebuah ide untuk rencananya. Dan Jenna datang membuyarkan fokusnya. Jenna bertanya, kenapa Alex gagal melakukan misinya di Tallinn? Jenna meminta tanggung jawabnya. Apa yang terjadi? Dia telah gagal dan River akan diluncurkan dalam 48 jam.
Alex menjawab, dia pergi ke sini bukan untuk liburan, dan dia akan memastikan misi ini selesai. UDC kembali ke Pulau Valmarin, melakukan aktivitas berenangnya seperti biasa. Dan dia berpesan pada Teddy untuk tetap merilis River walau apapun yang terjadi padanya. Dia tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sementara itu, Bianca masih terus mencari informasi soal Alexander Dagan. Di foto itu hanya ada satu yang jelas, atasan tim Pathfinder, Kapten Mike Baldwin. Bianca pun pergi untuk menemui Kapten Baldwin, yang merupakan atasan Alexander Dagan saat itu. Orang ini sedang dirawat karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Dia tak tahu siapa wanita ini yang bicara tentang misinya di Helmand, Afghanistan. Bertanya siapa dia. Ketika dia tahu Bianca dari MI6, dia mengusirnya. Tapi Bianca tetap memaksanya. Dan Bianca menemui Isabel. Dia melaporkan, dia mendapatkan info Alexander Dagan paling dekat dengan rekannya yang bernama Gary Cobb. Jika Gary masih hidup, kemungkinan Dagan juga masih hidup. Dia pasti pernah menemuinya. Tapi Isabel berkata, itu hanya sekedar teori yang tak bisa dibuktikan. Dan Isabel mengatakan niatnya, dia ingin menutup kasus The Jackal. Bianca tak terima karena dia merasa semakin dekat untuk menangkap The Jackal. Tapi bagi bosnya, investigasi mereka sudah buntu dan terlalu banyak kerugian, tak sebanding dengan risikonya. Bianca masih bersikeras, dia sangat terobsesi dengan kasus ini. Isabel memintanya tenang, ini bukan tentangnya, tapi tentang MI6. Isabel tak ingin mengambil risiko lagi. Bianca menentang, dia tak mau mundur dari kasus ini. Isabel berkata jika dia tak mau, dia bisa mengundurkan diri dari MI6. Lalu Bianca pergi dari ruangan itu, berusaha untuk menghubungi Osi, tapi teleponnya tak aktif. Bianca juga menanyai Damian soal penutupan kasus ini, tapi Damian sama sekali tak tahu. Sementara itu, Carver masih terus menginterogasi Osi soal kasus Belarus dan Hungaria. Carver menemukan kontak dengan nomor tak dikenal dengan kode lokasi Amerika Serikat di ponsel Osi, tapi Carver tak menemukan satupun pesan dari nomor itu karena Osi telah menghapusnya. Bianca terus mencari Osi. Akhirnya dia berhasil menemukannya. Osi sedang berlatih boxing. Osi sudah mengetahui operasi pengejaran The Jackal telah ditutup, dan dia juga tak berniat untuk mempertahankan operasi itu. Bianca heran dengan perubahan sikapnya. Padahal Osi lah yang banyak membantunya dalam operasi ini. Osi memintanya diam. Dia terlalu terobsesi dengan ini. Dia tak ingin lagi membahas kasus ini. Dalam pekerjaan ini, dia harus tahu kapan untuk berhenti. Bianca terdiam. Alex mulai mencari perlengkapan dan mempelajari soal kestabilan kapal. Dia mencari gimbal stabilizer yang besar, memikirkan sebuah ide yang bisa digunakannya, dan dia akan terbang ke Spanyol hari ini. Alex sudah sampai di rumah amannya di Spanyol dan menyiapkan beberapa paspornya. Dia segera mengambil beberapa buah senjata dan pergi dari sana. Sesuai dengan janjinya dengan istrinya, dia pun sampai di rumah. Alex mencari Nuria di semua sudut rumah, tapi tak menemukannya. Lalu dia menyempatkan waktunya untuk bermain dengan anaknya Carlito. Mereka sangat dekat. Nuria memperhatikan interaksi mereka lewat CCTV. Nuria tak bisa menahan tangisnya melihat itu. Saat Charles sudah selesai menidurkan anaknya, dia turun dari tangga. Nuria sudah menunggunya. Nuria meminta kejelasan pada Charles. Siapa dia sebenarnya? Alex menjawab, Nuria selalu tahu siapa dia. Nuria bertanya, apakah pernikahan ini nyata? Alex cuma terdiam, mendengar semua keluhan Nuria. Nuria meminta Alex mengaku, apakah dia benar menghabisi nyawa orang untuk mendapatkan uang. Ini adalah kesempatan terakhir baginya. Alex mengakuinya. Nuria meminta Alex untuk mengakuinya berulang kali, hingga Alex muak dan berteriak dengan keras. Apa ini yang ingin dia dengar? Nuria shock, dia tak menduga pengakuan suaminya. Nuria diam dan pergi dari sana. Hari sudah menjelang pagi. Mereka berdua bicara semalaman. Alex berjanji akan berhenti dari pekerjaan ini. Kali ini dia bersungguh-sungguh dan berjanji pada Nuria. Tapi masih ada satu misi lagi yang perlu dia selesaikan. Nuria sebenarnya tak ingin percaya lagi, tapi dia tak bisa meninggalkan Alex. Nuria sangat kesal dan memilih menenangkan dirinya dulu. Alex pun menyiapkan barang-barangnya. Dia akan ke Kroasia. Tak lama Alvaro datang ke rumah mereka dan bertemu dengan Nuria adiknya. Dia ingin bertemu dengan Alex suaminya. Nuria mengatakan ini bukan waktu yang tepat. Alvaro mengatakan ini sangat penting. Dia datang ke sana untuk mengajak Alex bertemu dengan Jimmy Tajero.
Orang itu adalah gangster lokal di Spanyol yang berhubungan dengan investasi yang dibicarakannya tempo hari. Itu membuat Nuria marah. Nuria sangat kesal dengan Alvaro yang membuat janji sembarangan. Nuria pun terpaksa bertemu dengan Alex dan mengatakannya. Nuria memberitahu soal Jimmy Tajero, gangster lokal berbahaya di Cadiz, Spanyol, dan Alvaro membuat janji dengannya. Alex berusaha menenangkan Nuria yang kesal kepada kakaknya dan berjanji dia akan menyelesaikan ini. Alex turun untuk menemui Alvaro dan dia langsung membicarakan pertemuan mereka dengan Jimmy Tajero dan menjelaskan kesepakatan bisnisnya. Alex berjanji padanya kalau dia akan datang ke pertemuan itu. Alvaro sangat senang dengan keputusan Charles dan Alvaro mengatakan di mana lokasi pertemuannya, di Hotel Sierra yang ada restorannya di pinggir pantai. Jam 1 siang ini, Alvaro sangat senang dan pergi dari sana. Sementara Nuria sangat khawatir melihatnya. Sementara itu, seorang wanita datang ke Pulau Valarin menemui Yudisi. Wanita ini bernama Marjorie, yang merupakan perwakilan Dewan Direksi para pemegang saham. Marjorie berusaha membujuk Yudisi untuk menunda perilisan River karena saham mereka terus turun. Saham mereka akan mencapai titik terendah. Yudisi masih terus bersikeras dan memberikan alasan pada Marjorie. River bertujuan untuk membantu generasi berikutnya. Ini akan berpengaruh ke ekonomi global dan tujuan River sangat mulia. Tapi mereka harus mengorbankan harta para konglomerat untuk menjalankannya. Karena itulah para petinggi tak menyukai perilisan River. Marjorie mengatakan jika River tetap dirilis, semua dewan direksi akan keluar dan mengundurkan diri. Yudisi tak peduli. Dia tak akan menahan dewan direksi yang akan di luar. River akan diluncurkan besok. New York, Timothy bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Jeremy. Tak disangka menteri ini tahu Timothy lah yang merekrut Dejakal. Mereka membahas soal perilisan River. Karena Yudisi masih bersikeras untuk tetap merilis River besok, kini mereka hanya bisa bergantung pada Dejakal. Semoga dia berhasil menghabisi Yudisi agar River tak jadi dirilis. Menteri Jeremy bertanya di mana Jakal sekarang. Dan Alex sudah berada di pinggir pantai dekat dengan Hotel Sierra. Alex pergi bertemu dengan kenalannya bernama Guillermo, seorang nelayan, untuk menyewa sebuah kapal. Alex beralasan akan pergi memancing untuk beberapa jam. Orang ini pun pergi dari sana. Alex segera membawa perlengkapannya. Alvaro ada di lokasi pertemuannya dengan Jimmy Tajero di restoran Hotel Sierra. Alex sudah terlambat. Mereka sudah lama menunggu. Mereka sudah menunggu kedatangannya. Alvaro berjanji orang ini akan datang. Dan adik iparnya ini memiliki banyak uang. Dia sangat kaya. Dia seorang bisnismen internasional. Jimmy Tajero gembira mendengarnya. Tapi tiba-tiba saja Jimmy jatuh. Sebuah peluru menembusnya, warna merah tumpah. Orang-orang panik dan Alvaro pucat. Dan 2 kilometer dari sana di tengah laut, dari sanalah Alex menembak. Alex sekarang sudah ada di Split, Kroasia. Dia telah menyiapkan semua perlengkapannya untuk menuntaskan misi ini. Alat-alat yang sangat banyak. 12 jam menjelang peluncuran River, Yudisi gelisah. Apakah dia berhasil meluncurkan aplikasinya? Dan Alex memutuskan untuk istirahat. Dia teringat pertengkaran dengan istrinya. Sementara itu Bianca kembali ke rumahnya. Saat dia bangun tidur, ada sebuah berita yang menarik perhatiannya soal penembakan seorang gangster di Spanyol yang mirip dengan penembakan Manfred Vez. Dia segera mencari informasi lewat laptopnya. Itu sangat mirip dengan ciri-ciri Dejakal menembak. Bianca kaget membacanya. Dan di pagi hari itu, Alex menyewa sebuah kapal untuk pergi mendekati Pulau Valmarin. Tapi pemilik kapal itu memutuskan ikut dengannya, yang membuat rencananya sedikit rumit. Pak tua ini tak percaya orang asing menyewa kapalnya. Pak tua ini membantu memindahkan barang-barangnya ke kapal. Dan di tengah laut, Alex meminta berhenti. Dan itu jaraknya 2 km dari Pulau Valmarin, dari villa kediaman Yudisi. Alex mulai membongkar barang-barangnya. Orang ini heran melihat barang-barang itu. Dan ketika dia berbalik, Alex menghabisinya dan mendudukkannya di kemudi. Lalu Alex mengeluarkan semua perlengkapan persenjataan snipernya yang sangat unik. Memasang stabilizer di badannya. Memasang snipernya di sebuah tripod yang dilengkapi gimbal agar stabil dan meredam goyangan kapal. Dan juga dilengkapi layar kontrol dan zoom tingkat tinggi untuk memantau targetnya. Alex mengangkat senapan snipernya, mencoba menembak. Dan itu bekerja dengan sempurna.
Sekarang dia hanya menunggu target keluar. Alex memantau dengan teropongnya. Ada drone mendekat. Dia menutupi senapannya dan pura-pura memancing. Kate bertanya ke anggotanya, itu kapal siapa? Anggotanya menjawab, itu milik Bogdan, nelayan lokal. Tapi tak biasanya dia memancing di area itu. Kate meminta anggotanya tetap mengawasinya. Di hari itu, Yudisi turun dan akan berenang seperti biasa. Kate dan anggota keamanannya menunggu di bawah. Mereka membuat perimeter yang dilengkapi kaca anti peluru dan bergerak keluar. Alex sudah memantau dari jauh. Melihat targetnya keluar, dia menyiapkan senjatanya, memasang peluru, dan bersiap membidik Yudisi. Alex menunggu waktu yang tepat. Yudisi sudah di pinggir anjungan, bersiap untuk melompat ke air. Sayangnya, saat akan menembak, gelombang ombak tiba-tiba tinggi. Kapal jadi tak stabil, dan target sudah keburu melompat ke air. Dan Kate mengutus speedboat untuk mendekati kapal itu.